Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh wa ridwanuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansyur wahfal wa ayid nahdlatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Yang kami hormati saudara-saudara teman diskusi dan kajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa media Persatuan Channel yang berbahagia. Topik diskusi kita pada kesempatan hari ini adalah kita akan berdiskusi tentang ulama adalah pewaris para nabi. Diskusi kita ini kelanjutan dari diskusi kita sebelumnya. Kita tahu bahwa ulama adalah orang-orang yang suci, orang-orang yang bersih, orang-orang yang berilmu pengetahuan, orang-orang yang memahami secara totalitas agama Islam, yang pada akhirnya mereka termasuk orang-orang yang terpilih. Ulama adalah rahmat. Ulama adalah pembawa berkah, pembawa nur, cahaya yang membimbing umat manusia dari kebodohan, kegelapan, kerusakan, akhlak yang tidak baik, menuju ajaran Islam sebagaimana Rasulullah SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan petunjuk kepada umat manusia. Perjuangan Rasulullah SAW dilanjutkan oleh para sahabat, para tabi'in, sampailah kepada para imam, para ulama. Nah, seharusnya kita sebagai orang yang beriman, yang yakin terhadap ajaran agama Islam, betul-betul percaya terhadap para ulama. Karena ulama adalah pewaris para nabi. Nah, ketika ulama meninggal dunia, ketika ulama meninggalkan kita, itu artinya bencana bagi kita, bahkan alam semesta. Karena ilmu akan terangkat, ilmu akan hilang. Itu artinya bahwa pemahaman, pengertian, iman, takwa, kedamaian, kesejahteraan itu akan hilang karena tidak ada ulama yang memperbaiki umat. Oleh karena itu kita kembali mendiskusikan tentang hadis Rasulullah SAW yang mengatakan, beliau bersabda, Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad walakin
yaqbidul ilma biqabdil ulama hatta idza lam yabqi aliman ittakhazan nasu ru'usan juhalan fasu'ilu fa'abtu bighairi ilmin fadallu wa adallu. Artinya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mencabut ilmu dengan mencabutnya dari hamba-hambanya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala mencabutnya dengan diwafatkannya para ulama. Sehingga jika Allah tidak menyisakan seorang alim pun, maka orang-orang mengangkat pemimpin dari kalangan orang-orang bodoh. Kemudian mereka ditanya, artinya pemimpin-pemimpin itu ditanya, mereka pun berfatwa tanpa dasar ilmu, tanpa ilmu pengetahuan. Mereka sesat dan menyesatkan. Na'udzubillahi min zalik. Inilah yang kita khawatirkan ketika para ulama meninggal dunia. Itu artinya ilmu pengetahuan itu diangkat, hilang. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak langsung mencabut ilmu itu dari orang, dari hambanya, dari kita-kita, dari manusia. Tetapi diwafatkannya para ulama, sehingga ilmu itu tercabut. Sehingga terangkatlah pemimpin-pemimpin yang zalim. Terangkatlah baik itu pemimpin di pemerintahan, di birokrasi, di organisasi, di lembaga, di instansi yang lainnya. Yang menjadi pemimpin itu adalah orang bodoh. Sehingga apabila masyarakat, umat, jamaah bertanya tentang segala sesuatu, khususnya tentang hukum, mereka berfatwa dengan fatwa palsu. Mereka berfatwa dengan tanpa dasar, tanpa ilmu pengetahuan. Sehingga menurut hadis ini mereka menyesatkan jamaah, masyarakat, umat menjadi sesat dan menyesatkan. Coba kita bayangkan bagaimana kalau hukum, kalau suatu keputusan, suatu tindakan dilakukan tanpa ilmu, apalagi itu berlaku di dalam sebuah birokrasi, instansi atau organisasi, di dalam mengambil keputusan tanpa dasar ilmu, maka bayangkan betapa hancurnya umat, betapa hancurnya masyarakat. Nah, inilah yang mana guru besar kita Bapak Maulana Syekh telah menukil, telah menulis di dalam wasiat renungan masa. Beliau mengatakan, aduh sayang, banyaklah orang berlagak ulama, padahal mereka masih sufaha. Kesana kemari penuh khuyala, merusak agama, merusak juhala. Nah, pertanyaannya adalah, pada zaman kita sekarang ini, jadi di media sosial, di TV, kita mengenal banyak orang yang berstatus ulama, berstatus kiai. Namun husnuzon kita, mudah-mudahan beliau termasuk ulama yang betul-betul ulama. Yang mana telah digambarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa ulama itu adalah pewaris para nabi yang telah diberikan kepercayaan, yang telah diberikan pemahaman, yang diberikan warisan. Sebagaimana firman Allah di dalam surah Al-Fatir ayat 32. Tsumma awrasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina. Kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Jadi ulama yang betul-betul ulama akhirat,
ulama yang betul-betul menegakkan iman takwa, menyebarkan Islam, menghidupkan agama, selalu berpatokan terhadap Al-Quranul Karim. Karena mereka, para ulama itu adalah orang yang terpilih, orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mereka memutuskan segala bentuk urusan, baik itu urusan pribadi, keluarga, masyarakat, politik, sosial, ekonomi, dan apapun itu terkait dengan urusan dunia maupun urusan akhirat, itu selalu berlandaskan Al-Quran, Al-Hadis, ijma' dan qiyas. Nah, inilah ulama yang betul-betul ulama, selalu berpatokan kepada ajaran Al-Quran, terhadap acuan-acuan Al-Quran, apa yang digariskan oleh Al-Quran. Nah, ketika ulama berperilaku, bersikap seperti itu, maka beliau-beliaulah yang termasuk yang telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW sebagai mafatihul lil khair wa maghalikul lisyarr. Mafatihul lil khair wa maghalikul lisyarr. Pembuka-pembuka kebaikan dan penutup-penutup pintu kejahatan. Nah, apabila sebaliknya, maka disinilah yang disebut ulama palsu. Inilah yang disebut oleh Bapak Mosem masih supaha, berlagak ulama. Banyaklah orang berlagak ulama, kata beliau. Padahal mereka masih sufaha. Kesana kemari penuh khuyala, merusak agama, merusak juhala. Nah, alhamdulillah sudah kami tulis sebuah buku yang di sini banyak kita kutip Al-Quran, Al-Hadis, dan begitu juga dengan fatwa pengajian Bapak Maulana Syekh, kemudian wasiat beliau, yang mana kita jelaskan bahwa wasiat beliau yang mengatakan banyaklah orang berlagak ulama. Nah, beliau menggunakan kata banyak. Ya, namanya banyak tua sedikit, kebalikan dari sedikit. Kalau dalam bahasa kan lebih dari 2 atau lebih dari 3, ya, itu adalah jamak. Orang banyak, tetapi ini banyak itu banyak sekali, ya. Banyaklah, itu katalah penegasan itu. Orang berlagak ulama. Jadi berlagak itu di sini menurut kamus mengatakan artinya menyombongkan diri. Belum jadi ulama sudah berstatus ulama, gitu. Sudah berlagak ulama. Ya. Jadi berlaku seperti misalnya seperti ulama, berpura-pura seperti ulama. Nah, jadi yang namanya berlagak itu tidak benar. Apalagi sampai menyebut dirinya sebagai ulama, sebagai orang alim, sebagai ahli. Nah, jangan sampai ya, orang yang sudah menempuh pendidikan tinggi, sudah menempuh ilmu agama, ya, berlagak ulama. Nah, kalau di Lombok kita kenal namanya tuang guru. Nah, kita husnuzon rata-rata tuang guru kita, alhamdulillah sudah menuntut ilmu ke Timur Tengah, ke Mesir, ke Mekah, Sudan, dan sebagainya. Dan alhamdulillah mereka betul-betul sudah menuntut ilmu. Nah, kemudian yang bahayanya adalah padahal mereka masih supaha. Nah, ini. Jadi yang namanya supaha itu kan masih bodoh. Jadi supaha, kalau kita sudah saya tulis di sini apa arti supaha menurut kamus bahasa Arab, ya. Jamak taksir dari safaha, sabhan, sufuhan, yang berarti mengalirkan, menumpahkan, mencucurkan darah. Safahar rajulu artinya melakukan sesuatu yang tidak berguna. Nah,
Jadi berlagak ulama padahal berpura-pura, bahkan akan membuat umat masyarakat tertipu. Apalagi kalau kesana kemari penuh huyala. Artinya memberikan putusan-putusan, menjelaskan tentang hukum, itu hayalan-hayalan belaka. Ini bahayanya, hayalan-hayalan tanpa dasar, tanpa dalil. Nah, yang rusak itu adalah agama, bahkan merusak orang-orang masyarakat awam, merusak juhala menurut beliau. Jadi jangan sampai dengan sebab ingin diakui sebagai ulama, sebagai kiai, sebagai tuang guru, sehingga akan merusak agama, merusak juhala dengan fatwa-fatwa palsu. Nah, jadi juhala itu, khulaya itu diambil dari kata khayalu, yang berarti khayalan, gambaran dalam angan-angan, imajinasi, fantasi. Nah, juhala artinya diambil dari kata jahila, jahlan, wa jahalatan, yang berarti tidak tahu, bodoh, dan merupakan jamak dari jahilun, juhalun, jahalatun, juhala, yang berarti orang yang tidak tahu, yang bodoh, dungu, bebal, yang tidak terpelajar. Nah, inilah menurut wasiat renungan masa pengalaman baru karangan guru besar kita Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Jadi, ya, pertama yang harus kita perhatikan adalah bahwa kita wajib taat kepada ulama. Kita wajib sami'na wa ata'na kepada ulama. Kita harus betul-betul belajar, mendengarkan, mengikuti, bahkan mengkaji apa-apa saja yang pernah beliau sampaikan, terutama guru besar kita Bapak Maulana Syekh. Contohnya beliau sudah mewanti-wanti, beliau mengatakan kata banyak, itu artinya tidak sedikit. Maka perlu kita hati-hati supaya, ya, kalau menurut beliau, ya, pandai-pandailah mencari guru dan pandai-pandailah mencari memilih pemimpin. Nah, ini yang dikhawatirkan oleh guru besar kita Bapak Maulana Syekh. Karena kalau ulama, betul-betul ulama itu, apa yang digambarkan oleh hadis Rasulullah SAW dan juga Al-Quran adalah orang yang terpilih. Beliau-beliaulah adalah pembuka kebaikan. Beliau-beliaulah adalah penutup kejahatan, penutup bala, kehancuran dan sebagainya. Nah, mari kita kaji fenomena-fenomena yang terjadi saat ini. Dari banjir puting beliung, gempa bumi, tsunami, gunung meletus, corona. Ini kan kehancuran. Ini adalah azab. Ini adalah peringatan. Berarti dengan sebabnya meninggalnya ulama, khususnya guru besar kita Bapak Maulana Syekh dan ulama-ulama yang lain, dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sekaligus disitulah ujian kita. Diangkatlah pemimpin-pemimpin zalim, pemimpin-pemimpin yang apabila memberikan fatwa palsu, karena kebanyakan mereka berlagak ulama, karena mereka bodoh, tidak mengerti agama. Nah, seandainya pada masa kita ini, ya, ulama-ulama, mudah-mudahanlah kita husnuzon kepada saudara-saudara kami, orang-orang tua kami yang sudah bergelar guru, ustaz, kiai, tuang guru, ulama, yang sudah menuntut ilmu dan sebagainya. Mari kita jadikan ini adalah referensi kita, supaya kita betul-betul bagaimana kita berperilaku yang mana mencerminkan itu adalah ajaran agama. Nah, jadi sebenarnya secara status di hadapan Allah, hanya Allah lah yang tahu. Ini kalau kita kembali, Zim, status ulama, ahli wirid, orang alim, orang saleh itu hanya Allah yang tahu.
kita hanya ya sebagai status sosial kita mengenal di sini gelar, lakob. Nah, tapi perlu kita husnuzon, kita menghargai, menghormati, bahkan mengikuti sami'na wa ata'na terhadap tuan guru kita, guru-guru kita, kiai-kiai kita, ulama-ulama kita yang betul-betul ulama, yang betul-betul berfatwa sesuai dengan landasan Al-Quran, Al-Hadis, Ijma' dan Qiyas, yang selalu berpatokan kepada ajaran agama. Nah, maka bisa kita menilai siapapun itu kalau kita diperintah untuk berbuat kemungkaran, misalnya perpecahan, selalu berdebat, berdialektika, berwacana, yang dengan sebab itu menimbulkan permusuhan, perpecahan, pertengkaran, perdebatan, fitnah-fitnah dibawa oleh burung hantu menjadi fitnah kubro yang pada akhirnya silaturahmi terputus, maaf memaafkan hilang, mengunjungi tolong menolong semakin jarang. Inilah yang harus kita perhatikan. Maka mari kita semua, ya, kita semua, jadi bukan saja kepada yang sudah berstatus ulama, berstatus guru, ustadz, kiai, tuan guru, dosen. Kita semua wajib kembali bertobat. Wajib kita mengaku salah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak suka terhadap orang-orang yang sombong. Wala tamshi fil ardi maroha. Itu larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janganlah berjalan di muka bumi ini dalam keadaan sombong. Jadi status ulama, status orang alim, ahli wirid, orang saleh itu hanya Allah yang tahu. Kita hanya saling nasihat, menasehati. Dengan referensi yang ada, kita kembali berdiskusi tentang Al-Quran, Al-Hadis, sesuai dengan apa yang kita pahami, apa yang kita baca, apa yang sudah kita renungkan. Kita wajib untuk berdiskusi, untuk menelaah, meneliti. Dan pada akhirnya dengan telaah, dengan kajian kita ini, nanti mengantarkan kepada kita untuk sadar, untuk mengamalkan ajaran Al-Quran, Al-Hadis, dan begitu juga dengan fatwa wasiat para ulama. Contohnya guru besar kita, Al-Maghfurullah Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Nah, kembali kita diskusikan supaya kita tidak salah kaprah, Zim, sekarang ini. Jadi ulama itu tidak mewariskan dinar menurut hadis, tidak mewariskan uang, harta benda, bangunan, rumah. Nah, adapun kalau mewariskan, ada warisan yang memang sudah itu kepunyaan beliau-beliau. Ada tanah, ada rumah, memang itu warisan. Tapi yang intinya adalah ulama itu mewariskan ilmu pengetahuan. Nah, Rasulullah SAW telah menjelaskan, innal ulama warasatul anbiya. Innal anbiya lam yuwarrisu dinaron wala dirhaman, innama warrasul ilma faman akhazahu akhadha bihazin wafirin. Nah, ini keterangan Rasulullah SAW bahwa ulama itu adalah pewaris para nabi. Nah, sesungguhnya para nabi itu tidak mewariskan dinar, uang, emas, intan, permata. Begitu juga dirham. Akan tetapi para nabi, para rasul, ulama itu mewariskan ilmu pengetahuan. Barang siapa yang mengikuti, mengambil warisan itu berupa ilmu pengetahuan, maka akan mendapatkan keuntungan yang besar, nasib yang baik. Nah, bagaimana kalau sekarang ini ada seorang ulama misalnya meninggalkan ya, harta benda, ya itu memang sudah ya perlu diwariskan kepada keluarga. Tetapi yang lebih luas itu adalah beliau mewariskan ilmu. Jadi kita berhak mengikuti para ulama siapapun itu. Khususnya guru besar kita Bapak Maulana Syekh. Beliau telah menciptakan banyak karya. Telah menciptakan madrasah yang mana disebut
NWDI, NBDI, Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah, Nahdlatul Banat Diniyah Islamiyah. Nah, cikal bakal dari madrasah ini, beliau mendirikan organisasi yang disebut dengan Nahdlatul Wathon, Pergerakan Tanah Air. Jadi warisan-warisan yang beliau dirikan ini adalah wadah untuk menyebarkan ilmu pengetahuan, untuk menyebarkan ajaran agama. Jadi beliau banyak sekali telah mewariskan kepada kita, bahkan dalam bentuk lembaga, wadah, supaya ilmu pengetahuan berkembang. Nah, apabila sekarang madrasah, organisasi diperdebatkan, direbutkan, diklaim orang, ya, pecah belah karena perebutan-perebutan itu, maka itu mengindikasikan bahwa kita, ya, itu merebut dunianya. Jadi yang sebenarnya kita rebut itu adalah ajaran beliau. Mana dia ajaran beliau? Ya sudah tertuang dalam tulisan-tulisan beliau, telah terlontar dalam pengajian-pengajian beliau. Misalnya wasiat renungan masa, Hizib Nahdlatul Wathon, Tarekat Hizib Nahdlatul Wathon. Begitu juga dengan karangan-karangan beliau yang lain. Inilah yang harus kita rebutkan. Inilah yang harus kita diskusikan. Kita ambil sepuas-puasnya, kita jalankan, kita amalkan, kita ilmukan, sehingga kita berhak di situ untuk mengambil bagian. Siapapun itu di antara umat manusia, umat Islam, apalagi kita yang sudah nongol, sudah duduk bersila mengikuti pengajian beliau, wajib kita ikuti, wajib kita taati, wajib kita baca karangan-karangan beliau. Nah, sehingga kita betul-betul diakui menjadi murid beliau. Nah, pengakuan ini bukan datanya dari sesama kita, saudara kita. Ini datanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita tidak tahu siapa sebenarnya yang betul-betul NW itu. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena terkadang orang mengaku NW tetapi kelakuannya merusak, menghancurkan NW. Maka disinilah yang beliau jelaskan di dalam wasiat. Pura-pura masuk NW tetapi ingin mencari keuntungan di dalam NW. Menjadikan NW ini adalah alat topengan. Nah, janganlah sampai seperti itu. Khususnya kita dan kita semua. Siapapun yang telah menuntut ilmu di Bapak Maulana Syekh, mari kita kembali mengambil warisan-warisan itu, yaitu ilmu pengetahuan, yaitu berupa Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah, Nahdlatul Banat Diniyah Islamiyah, yang sudah berkembang sampai ribuan madrasah cabangnya. Dari ini adalah wadah-wadah untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, ilmu yang beliau wariskan. Karena beliau menuntut ilmu itu sampai ke Mekah. Dari para ulama-ulama terkenal. Dari ulama-ulama yang betul-betul ulama. Dan beliau betul-betul berjuang setelah pulang dari Mekah. Nah, kemudian dengan pergerakan-pergerakan itulah alhamdulillah kita rasakan betapa berhasilnya beliau. Maka wajarlah kita, ya, mengatakan bahwa beliau adalah betul-betul ulama. Nah, oleh karena itu mari kita kembali, ya, untuk merenung, untuk mengevaluasi diri. Apakah kita sudah ada bagian? Jangan sampai ini harta benda saja yang kita perebutkan. Jangan sampai seperti itu. Jadi mari, alhamdulillah kami telah menulis, mengumpulkan pengajian Bapak Maulana Syekh berjumlah 2.300-an. Bahasa-bahasa yang dalam konteks yang berbeda-beda. Kemudian kita telah mengutip wasiat-wasiat beliau di dalam buku kami. Di sini
banyak sekali wasiat-wasiat beliau sudah kita berusaha mengkaji secara ilmu bahasa, ilmu sastra. Jadi sebatas keilmuan yang bisa kita pahami. Jadi maksud sebenarnya wallahu a'lam, karena ilmu kita masih bawah, masih rendah. Kajian kita sebatas ilmu yang akademik yang kita pelajari di kampus. Nah, dan ini masih belum selesai. Karena kalau kita bahas wasiat itu sulit sekali kita memahaminya dalam bentuk mana yang sebenarnya. Tapi insya Allah dalam konteks ilmu bahasa dan sastra bisa kita kaji, bisa kita telaah, bisa kita teliti, dan bisa kita analisa makna-maknanya itu. Nah, inilah cara-cara kita yang mendekatkan diri kita, mudah-mudahan ya bisa mendapatkan warisan ilmu pengetahuan. Sekarang murid Bapak Maulana Syekh, mengaku murid. Nih, dua, mengaku murid, apalagi mengaku seperti tadi itu berlagak ulama, ini nauzubillahi min dzalik. Namun tidak mau kembali kepada Al-Quran dan Al-Hadis, tidak mau membaca karangan-karangan para ulama, khususnya guru besar kita Bapak Maulana Syekh, maka mungkin belum sah kita dikatakan murid, karena kita tidak mau mengambil warisan. Nah, apalagi kami harapkan kepada semua tokoh kita, mari yang diperebutkan itu adalah wasiatnya, fatwa-fatwa pengajian beliau, ajaran-ajaran beliau. Mari kita diskusikan bersama-sama ajaran-ajaran beliau, fatwa-fatwa beliau, apa maksudnya. Jangan sampai terdengar di masyarakat, di kalangan umat, bahwa apa yang ditinggalkan oleh guru besar kita Bapak Maulana Syekh berupa lembaga, wadah, NWDI, NBDI yang sudah berkembang menjadi ribuan, ya sudah ribuan ya cabang, ya. Dan kemudian organisasi Nahdlatul Wathon ini sebagai penggerak tanah air, penghidup iman dan takwa, penyebar ilmu pengetahuan, ajaran Rasulullah SAW jangan sampai diperebutkan, jangan sampai diperdebatkan. Mari kepada kita semua, khususnya para tokoh, untuk kita duduk bersila, duduk bersama, bermusyawarah, berdiskusi. Inilah ajaran agama. Wasyawirhum fil amri, bermusyawarahlah dalam segala bentuk urusan. Insya Allah kalau sudah bermusyawarah, apalagi mengambil patokan kepada Al-Quran dan hadis dan di Nahdlatul Wathon, mau menambahnya dengan membaca wasiat fatwa, insya Allah sudah ada acuan cara bersikap, berperilaku, bertindak, berkepribadian, cara berjuang. Insya Allah sudah ada semuanya. Tinggal kita apakah mau kita mengambil warisan itu atau tidak. Nah, inilah pertanyaannya. Tapi husnuzon kita, alhamdulillah lah, semua tokoh-tokoh kita ini insya Allah ya kita semuanya kembali kepada ajaran agama, kembali kepada ajaran-ajaran guru besar kita Bapak Maulana Syekh, ya, yaitu bagaimana kita ini bisa sebagai anjum Nahdlatul Wathon untuk menghidupkan agama, menghidupkan iman dan takwa, menyebarluaskan ajaran agama, menyebarluaskan Islam melalui Nahdlatul Wathon. Nah, jadi Nahdlatul Wathon itu adalah wadah. Jadi bukan alat untuk mendapatkan jabatan, uang, kursi, perak dengan masuk di Nahdlatul Wathon, misalnya sesuai dengan sindiran di dalam wasiat, sengaja supaya mendapatkan kursi, supaya mendapatkan jabatan, supaya bisa dipilih. Nah, jangan sampai seperti itu. Mari kita berjuang dengan bakat kita yang berbeda-beda ini, kita saling hormati, saling hargai, saling mensupport, mendukung. Jangan sampai saling mengklaim, saling memfitnah, saling menjatuhkan. Nah, apabila terjadi suatu masalah, kekeliruan, kesalahan, mari kita saling tegur, mari kita saling memperbaiki, mari kita muhasabah diri, karena ini ajaran agama, bahkan ajaran guru besar kita Bapak Maulana Syekh. Sehingga beliau itu mengatakan dalam pengajian beliau, saya sangat benci kepada orang NW yang saling membenci sama NW-nya. Nah, ini jadi fakta dan data setelah beliau meninggal dunia, jangan sampai terjadi tadi itu.
saling membenci, saling memfitnah, yang pada akhirnya kata-kata paling itu kan sangat itu kan. Saya paling benci kepada orang NW yang saling membenci selama NW-nya. Apa artinya? Apa kita artinya orang menjadi kita ini orang NW? Apalagi kita berstatus tuan guru, ahli wirid, kiai, tuan guru, berstatus ulama, berstatus dosen, berstatus orang dekat dengan Bapak Ustaz. Mari. Jadi jangan sampai kita saling benci. Jangan sampai kita saling memfitnah. Jangan sampai kita berperang. Jangan sampai kita saling menjatuhkan. Namun sebaliknya beliau pernah menyampaikan, saling memilikilah. Nah, jadi ini artinya bahwa ya kalau memang menurut beliau, saran beliau dulu supaya yang alumni Mahat kawin dengan Mahadah atau Mualimat, atau yang orang NW kawin dengan orang NW, atau sekupu kalau bahasa beliau. Jadi itu harapan beliau saja supaya memudahkan kita dalam bergerak dan berjuang. Bukan berarti beliau itu mencegah kita kawin dengan yang lainnya. Jadi sudah ada dasar menurut Rasulullah bahwa kita dengan siapapun itu. Tapi yang jelas keinginan beliau itu supaya kita saling memiliki. Artinya bahwa antara satu dengan yang lain di antara kita ini adalah saling menguatkan. Seperti hadis, al-mu'min lil mu'min kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'dha, saling menguatkan, bukan sebaliknya saling menjatuhkan. Nah, inilah yang kita khawatirkan. Nah, semoga dengan diskusi kita ini, mari kita kembali kepada para ulama, para tuan guru kita, para kiai kita, ustaz kita, yang tentunya para ulama, para tuan guru, para kiai, para ahli wirid yang berfatwa, yang mengajarkan berlandaskan agama, berlandaskan Al-Quran, Al-Hadis, ijma dan qiyas. Dan di kita ini, di Nahdlatul Wathon ini, mari kita semua kembali ke ajaran wasiat, fatwa pengajian Bapak Maulana Syekh, sehingga kita mau untuk merelakan diri kita ini untuk mau saling memaafkan, mau saling menjenguk, silaturahmi, mau kompak, utuh, tegak, bersatu sepanjang zaman sesuai dengan harapan guru besar kita Al-Maghfurullah Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Dan marilah kita buang jauh-jauh syarat-syarat, dinding-dinding, hijab-hijab penghalang untuk tercapainya islah, untuk tercapainya persatuan, untuk tercapainya ketegak-teguhan dan kompak utuh sepanjang zaman itu. Jadi harapan beliau supaya kita sebagai warga Nahdlatul Wathon khususnya dan umat Islam secara umum selalu kompak utuh tegak bersatu sepanjang zaman sampai hari kiamat, sehingga ajaran Islam ini tersebar. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah nanti kita diskusi yang lebih jauh. Kita cukupkan pembahasan kita, mudah-mudahan ada maknanya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuhu wa ridwanuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.